A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, guru bisa menyelesaikan dan akan membuat video kelanjutan dari video yang berjudul Menjadi Guru Bangsa dari volume pertama. Video ini volume kedua. Jadi video ini dengan judul Menjadi Guru Bangsa volume kedua. Untuk video ini menerangkan dan sekaligus memberi wacana baru dan pengertian baru tentang ulasan dari video yang pertama. Semoga nanti pemahaman, pengertian, pengetahuan yang baru bagi para pemirsa dimanapun berada, semoga membawa manfaat di dunia wal akhirah. Sebelum guru mengulas tentang dari video ini, guru menyampaikan kepada khususnya murid dan santri, bersyukur dan berbahagialah kalian semua yang sudah mampu menjalankan apa yang diajarkan guru. Dan bagi para saudara-saudara di luaran sana, guru melalui video ini mengucapkan bersyukur dan berbahagialah kalian yang masih mengikuti jejak-jejak apa yang diajarkan oleh leluhur kita, khususnya di bumi Pancasila, baik di Jawa, di Sumatera, di Lampung, di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian, baik di Nusa Tenggara, di Pulau Bali. Guru menyampaikan melalui video ini karena apa? Tetap bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, masih banyak hal yang akan kita lalui khususnya di alam dunia, dan lebih khusus lagi kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal yang akan tidak baik peristiwa di negara kita, ya. Dengan apa yang diajarkan oleh leluhur kita, Anda semua yang masih berkomitmen, yang tidak terkecoh dengan hal-hal yang janji-janji yang bertebaran kurang lebih 1400 tahun, bersyukurlah nanti karena apa? Barangkali nanti terjadinya sesuatu fenomena alam atau musibah atau hal sesuatu tentang ekonomi, sangat dimungkinkan Anda semua yang masih mengikuti tradisi dan nasihat bimbingan dari leluhur kita akan menjadi manusia yang tidak kalah atau tidak rugi. Meskipun nanti keadaan ekonomi kita semakin hari pun juga semakin buruk, kalau toh apa yang kita lakukan, yang kita tunaikan seperti apa yang diajarkan oleh leluhur dan juga para murid dan santri, kita tidak akan menjadi manusia yang terkalahkan meskipun dalam keadaan hal yang kurang baik di negara kita. Dan juga aku sampaikan betul-betul dipahami semua ya para pemirsa, para murid. Ada yang diajarkan guru dan juga diterangkan. Satu contoh, ada video yang disebut dengan Tadah Kolomongso. Ada juga yang disebut Tondo Tenger, video guru. Ada juga yang disebut dengan Syahadat Papat. Betul-betul dipahami, syukur kalau sudah bisa dijalankan. Meskipun tidak sempurna, jalankan. Sedikit melalui video ini guru menerangkan, sesungguhnya bumi kita, bumi Pancasila sudah diterangkan oleh guru. Bumi kita adalah bumi sakral. Bumi sakral adalah bumi yang disebut bumi suci. Tatkala di atas dari bumi suci ini ada perilaku yang nyimpang dari peranatan yang ada di bumi Pancasila, itu nanti jangan sampai ada bahasa atau jangan sampai terjadi yang disebut pembersihan. Sebenarnya alam sudah mau menghendaki itu. Itu sangat fatal ya para pemirsa, juga santri dan murid, sangat fatal. Musibah, sesuatu bencana yang sangat tidak baik. Maka melalui video ini guru selalu menyampaikan kepada pemirsa, khususnya para murid ya,
jalankan betul-betul. Kalau toh kita semua mengalami hal yang buruk, kita selalu dalam keadaan yang nyaman dan selamat, karena banyak hal yang buruk akan terjadi di negara kita. Guru memprediksikan dari video yang lain tetap diawali dari 23 ini yang lebih parah, mulai ekonomi, politik, sampai tata negara. Dan itu guru memprediksi kurang lebih sampai titik batas terakhir adalah tahun 2030 Masehi besok. Bila kita bisa mampu bangsa kita melampaui dari tahun 2030 titik, disitulah nanti titik-titik. Semoga keberkahan, kemakmuran, kedamaian akan terwujud dengan perlahan. Kalau toh nanti tidak terwujud, fenomena di negara kita, khususnya di Pulau Jawa, sangatlah buruk ya para murid dan santri. Untuk menyikapi keadaan yang tidak baik di negara kita, guru melanjutkan sesuai dengan tema dan tupoksi yang pokok dari video ini. Guru menyambung dari video yang volume pertama menerangkan tentang makna benar. Ya. Membahas tentang benar dan kebenaran nanti akan terurai melalui video ini. Guru mendidik kalian semua, para pemirsa, khususnya murid dan santri, guru sangat dan berharap. Karena ada pemahaman yang salah di atas bumi Pancasila kurang lebih 1400 tahun yang lampau sampai ini hari. Dari kesalahan itulah bumi kita, negara kita menjadi porak-poranda karena ada pemahaman yang salah. Semoga dengan video-video guru dan ilmu-ilmu pemahaman guru yang sudah disampaikan mampu memberi pemahaman tentang kebenaran. Sehingga kalian semua sedikit demi sedikit akan meninggalkan suatu dogma atau suatu pemahaman yang tidak benar itu. Dengan sedikit kesadaran bagi kalian, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, kita pun akan mengalami titik-titik pencerahan, titik-titik kedamaian di negara kita. Jadi inti dan poinnya, semua videoku terutama dari video ini menerangkan tentang benar. Aku membantu keadaan kalian khususnya di negara Republik Indonesia, karena negara kita pun tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena pendidikan yang diterima di negara kita semua hanya sebatas katanya. Itu para murid, para santri coba dipahami ya. Baik, kita masuk kepada substansi yang disebut benar. Sudah disiapkan guru melalui lempiran yang sudah ada di sini, dipahami ya para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Menyambung dari video volume pertama. Video ini membahas tentang keadaan atau sesuatu yang disebut benar. Untuk mencapai kebenaran, dipahamkan dulu dari pemahaman atau keterangan atau penjelasannya dulu atau mindsetnya dulu. Karena tatkala pemahamannya belum didapat, tindakannya atau perbuatannya itu akan menyimpang. Ya. Jadi rumusnya di situ. Yang disebut benar itu diterangkan dari mindsetnya atau pemahamannya atau pengertiannya atau substansinya dulu, baru perbuatannya itu nanti yang disebut kebenaran. Ya. Sesuai dengan pertanyaan dari video pertama, benar itu apa? Dari video pertama, guru menyinggung di situ, memberi studi banding dengan jumlah hadis, kurang lebih jumlahnya 10.000 hadis. Tatkala di dalam hadis itu 10.000 hadis tidak ada yang menerangkan, sehingga yang membawa hadis bisa dikatakan dia tidak mengerti benar. Tatkala di dalam kitab kita suci Al-Quran tidak ditemukan penjelasan atau penjabaran yang disebut benar,
Artinya Tuhan yang selama ini disembah oleh bangsa manusia, Tuhan itu tidak mengerti apa yang dikatakan benar. Sedangkan benar adalah sesuatu pokok yang harus terpenuhi untuk melakukan hal apapun, baik ibadah maupun memenuhi kebutuhan kehidupan secara pribadi sebagai makhluk dan kebutuhan pokok bagi bangsa manusia di muka bumi, dan terutama benar dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari bab A, benar itu apa? Benar itu apa? Diterangkan oleh guru dengan cara yang simpel ya. Benar itu tidak nyimpang dari yang dimaksud. Ini tolong dipakai ya para pemirsa, kalau menerangkan jangan memakai asumsi. Jangan memakai dalil yang lain. Nanti tidak akan pernah ketemu. Ya. Benar itu apa? Benar itu tidak nyimpang dari yang dimaksud. Bahasa ini harus diulas dulu ya. Kalau tidak memakai dengan kalimat seperti ini, itu nanti menjadi asumsi lagi. Sehingga pembahasan atau yang dituju tidak mengena ya. Benar itu apa? Benar itu tidak nyimpang dari yang dimaksud. Karena tidak nyimpang dari yang dimaksud, sehingga benar itu mempunyai sifat di kanan dan di kiri, di atas dan di bawah, juga meliputi kepada yang baik dan kepada yang buruk. Karena benar itu mempunyai sifat tidak nyimpang dari yang dimaksud, ada yang disebut benar dalam keburukan dan benar dalam kebaikan. Sehingga benar mempunyai sifat mutlak dan dia menempati dimanapun berada. Sehingga dikatakan benar bisa disebut sesuai tujuan sehingga dikatakan universal. Maka bisa dikatakan bahwa benar tergantung dari niatnya dan tergantung dari sudut pandangnya. Itulah para murid, para santri, begitu luas sebenarnya kalau dimaknakan benar. Tatkala benar sudah bisa dicerna dan bisa disampaikan dengan melalui bahasa yang mudah, benar itu tidak nyimpang dari yang dimaksud, maka benar mempunyai sifat lurus. Yang dimaksud sifat lurus adalah lurus dari yang dimaksud. Ya. Maka benar mempunyai sifat lurus, lurus dari yang dimaksud. Sifat yang lurus itulah disebut kebenaran. Ya. Jadi sifat yang lurus dari yang dimaksud itulah yang disebut kebenaran. Perbuatan yang lurus itulah dimaknakan kejujuran. Jadi kejujuran adalah perbuatan yang lurus. Perbuatan yang lurus itulah kebenaran. Kebenaran itulah dikatakan substansinya namanya benar. Bisa dipahami ya? Karena ini sesuatu hal yang sulit yang belum selama ini belum dicapai, belum didapat oleh bangsa manusia tentang memahami yang disebut benar. Sehingga terjadinya di dunia, khususnya di negara kita, saling berdebat, saling menghujat, mengeklaim dirinya paling benar karena tidak memahami dari hal seperti ini. Semoga penjelasan video ini mampu mencerahkan, mampu menuntun kalian umat bangsa dan negara, khususnya umat yang beragama Islam. Dari sedikit memahami ini diulas nanti lebih detail sehingga sangat mudah dipahami ya. Tatkala sudah dipahamkan bahwa perbuatan yang lurus itulah kejujuran. Kebenaran dijalankan dengan kejujuran mewujudkan keselamatan dan keadilan. Nah, inilah yang dibutuhkan dan inilah yang ingin digapai setiap manusia, terutama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedamaian dan keadilan,
keselamatan dan keadilan adalah satu keadaan, diterangkan banyak hal. Satu contoh, disebut selamat karena adil. Dengan keadilan itu akan mendapatkan keselamatan dan terwujudnya keselamatan. Selamat dan adil inilah yang disebut damai, tentram, dan bahagia. Artinya selamat dan keadilan adalah satu bahasa yang tidak bisa terpisahkan. Namun untuk mencapai keadilan, baik keadilan pribadi dan keselamatan pribadi, dijamak menjadi keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan inilah yang dibutuhkan. Dan keadilan ini dibutuhkan namanya kejujuran atau transparan. Kejujuran atau transparan inilah yang bersumber kepada kebenaran itu. Itulah para murid, para santri diajarkan dengan mudah. Semoga kalian semua bisa memahami. Barangkali Anda dalam kesalahan, barangkali Anda terdogma oleh sesuatu keyakinan-keyakinan yang kurang lebih 1400 tahun yang menyesatkan kalian dan keluarga Anda dan kelompok dan golongan Anda. Untuk menerangkan tentang makna benar dan kebenaran, guru membuat bahasa baru, disebutlah di sini Trias Wujudul Haq. Semoga dengan judul dan bahasa yang baru, semoga mampu dicerna dengan mudah. Tatkala para pemirsa mampu mencerna dengan apa yang aku ajarkan, berbahagialah kalian dan bersyukurlah. Karena dengan mudah kalian mampu mengerti apa yang dimaksud kebenaran dan benar itu. Trias Wujudul Haq yang dimaknakan adalah yang tak terpisahkan. Satu contoh, guru memberi statement atau gambar seperti lingkaran. Satu contoh. Benar, kebenaran, hasilnya benar. Diberilah simbol di sini garis lurus. Maka yang disebut kebenaran adalah sifat yang lurus atau perbuatan yang disebut jujur. Maka diterangkan benar itu tidak berbelok kepada yang dimaksud. Maka disimbolkan garis lurus. 3 lingkaran inilah guru memberi nama Trias Wujudul Haq yang tak terpisahkan. Satu contoh, semoga video ini mampu mengikis pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan, dalil-dalil, surat-surat dan ayat-ayat yang bertebaran khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih khusus juga yang bertebaran di muka bumi khususnya di dunia. Karena adanya dalil dan ayat-ayat yang tidak jelas itulah bangsa manusia menjadikan kehidupannya gelisah, saling menghujat dan bertikai. Baik para murid, para pemirsa, dari 3 pokok inilah dijabarkan dengan bahasa semoga mampu dicerna. Satu contoh, substansi dasar disebutlah benar. Benar ini diibaratkan atau diterangkan dengan bahasa yang lain. Di sini ada kata assalamualaikum, hidup. Disinilah hidup adalah dasar hidup. Jadi sudah tidak bisa dibahas lagi dan jangan dibahas lagi. Di dalam kitab-kitab yang beredar, dari substansi dasar ini dirubah atau digubah orang-orang terdahulu, disebutlah namanya Tuhan atau Allah atau apapun terserah manusia. Tapi sebenarnya hanya inilah yang ada di dalam jiwa manusia ini. Di dalam hidup ini terbentuklah suatu sifat dari Tuhan namanya kebenaran. Kebenaran ini diterangkan dengan bahasa karena dasarnya hidup mempunyai sifat namanya kehidupan. Tatkala dari dasar yang disebut assalamualaikum hidup menghasilkan atau mengeluarkan sifat kehidupan, sehingga dari sifat kehidupan mampu yang dikatakan langkah ketiga mampu menghidupi. Ini loh yang Anda harus betul-betul paham. Sehingga kalian tidak menghayal yang bukan-bukan. Tuhan yang di arsy, Tuhan yang di langit, Tuhan yang di sana, yang di sini, yang besok-besok di kuburan, besok-besok yang di alam sana, di alam baka. Bukan. Semua itu diterangkan dengan bahasa yang mudah.
Satu contoh, bila kalian sudah bisa mampu memahami tentang trias wujudul hak, begitu mudahnya memahami tentang sifat dan ketuhanan, dan begitu mudah memahami tentang benar dan kebenaran. Sehingga kalian tidak terdogma lagi dengan atas nama yang macam-macam, sehingga kalian mendapatkan kebenaran tidak butuh waktu bertahun-tahun di tempat-tempat pendidikan yang diatasnamakan Tuhan, sehingga umat dan bangsa terjerumus, waktu, biaya, kehidupannya dikeluarkan dengan dalil-dalil yang tidak ada gunanya, sehingga kehidupanmu, ekonomimu, bangsamu menjadi porak-poranda. Anda terjerumus dengan dalil-dalil yang menjanjikan baldatun dan sebagainya. Itulah sedikit para pemirsa, guru memberi statement, memberi gambaran, contoh, gambar, ilustrasi seperti ini. Satu contoh, tatkala di sini ada benar, anggap aja ini adalah jiwamu yang benar, niatmu yang benar. Ikuti nalurimu, sampaikan dengan kebenaran, sehingga yang kalian kerjakan pun akan mendapatkan kebenaran. Satu contoh, tatkala niatmu baik dan benar dan bermanfaat, kau lakukan, kau jalankan dengan cara dan ilmu yang benar, pastilah di sini menghasilkan suatu benar. Benar inilah yang disebut wujud, karena wujud itulah disebut benar. Wujudnya sesuatu cita-cita itu berdasarkan dari kebenaran. Kebenaran terbentuk dari niat yang benar. Inilah yang disebut trias wujudul hak. 3 lingkaran, 3 keadaan, 3 sifat menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisah. Inilah yang disebut Sang Maha Tunggal. Inilah yang disebut. Banyak hal manusia untuk mengatakan, sehingga banyak bahasa tapi sulit untuk diterangkan. Semoga dengan ilustrasi gambar ini para murid, santri, dan pemirsa mendapatkan sesuatu pencerahan, mendapat tuntunan dan bimbingan kebenaran, sehingga tidak terobsesi dalil-dalil bahasa yang tidak bisa dicerna, bahasa ayat surat yang multitafsir. Para pemirsa, para santri, dari 3 lingkaran guru memberi simbol bagaikan gambaran tentang kehidupan. Di sini digambarkan seperti pohon kehidupan. Satu contoh para murid, para santri, anggap saja kehidupanmu disebutlah Tuhan atau zat dasar di dalam kehidupan bagaikan pohonnya. Sedangkan ranting, daun, inilah yang dikatakan kebenaran. Pohon inilah yang disebut benar. Ranting dan daun inilah kebenaran. Tatkala ranting, daun menyatu dengan sifat yang benar, disinilah akan menghasilkan buah wujud. Wujud benar. Wujud benar ini dihasilkan dari sama yang di sini dengan cara yang mempunyai sifat kebenaran berdasarkan dengan yang dimaksud. Inilah yang dikatakan benar. Semoga dengan ilustrasi gambar ini, artinya para pemirsa, apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita lakukan, mau membentuk menuju cita-cita, Anda harus pahamkan dulu apa yang dimaksud. Artinya begitu. Satu contoh, guru di sini memberi satu gambaran dari 3 fase. Yang dimaksud benar bisa diwakili dengan bahasa hidup atau Tuhan atau Allah. Guru memberi bahasa adanya, bahasa yang sangat mudah, disebutlah iki. Tatkala ada iki dalam bahasa Jawa, iki menempati pada posisi status Anda. Tatkala iki mengeluarkan sifat menjadi langkah kedua, disebutlah iku. Sifat lebih jauh disebut iko. Adanya iko itu dari iku, dari iki. Adanya iki dari iku menghasilkan iko. Inilah yang satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Kembali lagi, semoga dengan ilustrasi yang mudah ini, para pemirsa khususnya murid, jangan terdogma, jangan terobsesi dengan bahasa yang makrifat, hakikat, manunggali Gusti dan kawula yang menjanjikan hal-hal yang super sulit, sehingga bangsa manusia kalian terpelosok dengan bahasa-bahasa yang sangat indah, tapi tidak bisa dilakukan dengan tepat dan benar. Inilah satu contoh ilustrasi. Di dalam kehidupan manusia,
dari zat hidup, adanya iki di dalam pribadi setiap insan, setiap individu, guru memberi gambaran, anggap aja iki di dalam diri manusia ada namanya harapan. Untuk mewujudkan suatu harapan manusia harus menjalankan dengan ilmunya. Yang dimaksud ilmunya adalah ilmu yang sesuai dengan harapannya. Jangan sampai harapannya berdagang, ilmunya adalah ilmu di luar perdagangan. Ini yang terjadi di negara kita. Maka negara kita rusak, umat rusak, rakyat rusak. Mempunyai harapan ekonominya maju, mencari ilmu ketuhanan. Nah, itu yang salah. Mengharapkan kesehatan, melakukan ilmu zikir, bertapa berlama-lama sehingga tubuhnya rusak. Itu yang dimaksud. Harapan itu dijalankan dengan ilmunya sesuai dengan harapannya. Disinilah akan mendapatkan hasil sesuai apa yang diharapkan. Semoga sedikit ilustrasi betul-betul mampu kalian cerna ya para pemirsa. Tatkala harapan diganti bahasa oleh guru suatu ilmu. Karena setiap manusia mempunyai suatu ilmu. Terutama tentang ilmu kehidupan atau ilmu spiritual. Tatkala manusia sudah mempunyai ilmu atau pakem atau konsep atau pengertian, ilmu itu dibawa laku. Laku itu adalah tindakan atau perbuatan. Jadi ilmu itu dibawa laku. Tatkala Anda setelah melakukan, Anda manusia, kalian akan menjadikan mempunyai sifat namanya pinemu. Nah, inilah kalian yang sering disebut katanya pengalaman yang tatkala setelah engkau lakukan pinemu ini. Sedangkan di negara kesatuan Republik Indonesia banyak manusia terobsesi dan terdogma mengharapkan sesuatu hasil. Untuk menjalankan ilmu lakunya itu tidak sama dengan ilmu yang dimilikinya. Sama seperti harapan tadi, ingin mendapatkan hasil. Tidak sama dengan harapan ilmu yang dijalankannya. Tatkala masuk kepada niat yang paling pokok di dalam setiap individu rata-rata mempunyai niat. Niat tatkala sudah ada di dalam jiwa, di dalam hati, niat ini orang Jawa menyebutnya tekad. Artinya niat dan tekad adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Tatkala niat kau tindai, niat kalian kerjakan. Di sini kalian akan menemukan hasil apa yang sesuai kalian harapkan. Rata-rata manusia di negara Republik Indonesia niatnya besar, tekadnya yang tidak ada. Niatnya baik, ilmunya yang salah. Inilah yang menjadikan problem selama 1400 tahun di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka terjadinya kemiskinan, tatkala miskin sudah terjadilah penipuan, pembohongan. Yang sudah kaya pun karena di otaknya itu sudah salah. Meskipun hartanya sudah lebih, masih berkorup, menipu rakyat, menipu relasinya. Karena apa? Sejak lahir sudah tererorkan dari mantra-mantra sejak di kandungan selama 7 bulan. Para murid, para santri, semoga sedikit memahami ini sangat mudah untuk dicerna. Lantas kalau bagi para pemirsa sudah memahami apa yang dimaksud benar dan sudah diurai melalui video ini, lantas dari bab yang B, guru memberi pemahaman ini diurai tentang kehidupan di dunia yang nyata, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Satu contoh. Di dalam bab B, guru menerangkan memberi tulisan. Kalau dari yang A tentang hanya benar, di sini yang sering terjadi dan inilah yang ada di dalam kehidupan dunia, terutama bangsa manusia, terutama di negara Republik Indonesia, dan terutama orang-orang yang sudah termotivasi dari agama-agama yang beredar. Satu contoh di bab B, mencari kebenaran. Ya, judulnya bagus. Dari A tadi benar, sekarang mencari kebenaran. Tatkala sudah didapat bahasa mencari kebenaran, nah yang dimaksud mencari kebenaran dari perintahnya. Nah dari perintahnya ini luas. Perintahnya kitab, perintahnya atasan,
perintahnya guru, perintahnya hukum. Nah, ini luas. Maka sesuai dengan judul ini, mencari kebenaran dari perintahnya. Luas ya. Tatkala manusia sudah mau dan menginginkan mendapatkan hasil yang baik sesuai janji dan harapan, maka di sini kewajiban manusia untuk menghasilkan dari perintah-perintah yang beredar. Anda para pemirsa pahami dari bahasa dulu dan kalimatnya. Tatkala bahasa dari perintahnya tidak difahamkan, kalimatnya tidak dimengerti dari perintahnya, disitulah yang menjadikan kerugian bangsa manusia itu sendiri. Tatkala bahasa dari perintah dan kalimat dari yang memerintahnya sudah dipahami, baru carilah ruang dan waktunya. Untuk memberi ilustrasi gambaran, tatkala satu contoh perintahnya, bahasanya, kalimatnya, ruang dan waktunya. Satu contoh guru memberi ulasan. Karena kalimat itu sudah beredar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tatkala kalimatnya kalian tidak mengerti apa maksudnya dan tidak mengerti bahasa itu apa maksudnya dan tidak mengerti kapan bahasa itu disampaikan dan tidak mengerti bahasa itu dari mana, sehingga amal ibadah perbuatan yang Anda lakukan itulah yang dikatakan sia-sia. Satu contoh guru mengajarkan, satu mendidik, namanya ruang dan waktu. Menafsiri satu kalimat yang dimaksud perintah puasa dalam kitab suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, berpuasalah kamu. Nah, tatkala disuruh berpuasalah kamu, berpuasalah seperti orang-orang sebelum kamu. Baru disitulah belajar kalian memecah. Kalimat itu yang menerima siapa? Caranya begitu. Kalimat itu diterima siapa, tahun berapa, diterima di negara mana. Sehingga kalian akan mengerti bahasa dan kalimat itu akan terjadi jelas, samar, dan fakta. Satu contoh, kalau toh masa lampau ada orang mendapat wahyu disuruh puasa. Padahal waktu itu sudah 1000 tahun masa lampau. Sedangkan puasa 1000 tahun masa lampau, puasanya modelnya seperti apa, syaratnya apa, yang dimakan apa. Nah, karena tidak jelasnya satu contoh di dalam kitab suci Al-Quran, nah disitulah terjadinya hal-hal yang tidak bermanfaat bagi bangsa manusia. Karena tidak memahami bahasa itu dari mana, siapa yang menulis, maksudnya apa, ruangnya di mana, waktunya kapan. Dengan video ini semoga para pemirsa kalian akan cerdas, akan memahami suatu keadaan, dan kalian akan jelas memahami hal-hal yang belum jelas. Para murid, para santri, step by step, perlahan demi perlahan kalian menjadi tercerahkan. Untuk memperjelas contoh yang lebih jelas, satu contoh yang menjadikan permasalahan 1400 tahun di muka bumi dan khususnya di bumi Pancasila dan lebih khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu contoh, mencari kebenaran, semoga di negara kita tidak akan banyak terjadi lagi permusuhan yang salah tafsir sehingga mengklaim dirinya paling benar. Satu contoh, ada bahasa Islam. Disinilah yang jadi sampai ditafsiri menjadi 73 golongan sampai beberapa alir. Karena tidak fahamnya dari tadi bahasa, kalimat, ruang, dan waktu. Satu contoh, Islam, aslamu, salama, selamat. Ini harus mampu dijabarkan dulu, dipecah. Tatkala ini sudah mampu dijabarkan dan dipecah, itulah nanti kalian akan menghasilkan suatu kebenaran. Di kaset yang lain sudah diajarkan guru, di kitab-kitabnya guru sudah diterangkan. Semoga kalian betul-betul tercerahkan sehingga kalian mendapatkan kebenaran yang mutlak, apa yang kalian cari selama ini, sehingga kebenaran itu mampu membimbing kehidupanmu
membimbing kehidupan keluargamu, dan membimbing kehidupanmu fid dunya wal akhirah. Dan demikian juga negara kita pun akan tertuntun dengan kebenaran yang sudah aku sampaikan melalui video-video yang ada. Satu contoh lagi, Al-Quran yaqra'u Quran. Nah, ini harus dipahamkan ya para pemirsa. Sedangkan kalau kalian para pemirsa tidak mengerti hal-hal seperti ini, nah disitulah yang terjadinya salah tafsir, multi tafsir. Sehingga mengeklaim dirinya paling benar. Sedangkan yang dilakukan pada hakikatnya semua salah kaprah. Sehingga ruang dan waktu negara yang ditempati porak-poranda. Satu contoh, Al-Quran yaqra'u Quran. Nah, disinilah ketemu. Quran adalah nasihat. Artinya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina, bisa dengan bahasa yang modern. Mempunyai makna Quran adalah nasihat yang benar. Nah, ada lagi yang jadi problem sampai menjadi beberapa negara dalam melakukan sholat model dan caranya simpang siur. Karena kembali lagi tidak paham bahasa Islam dulu dari mana, Quran itu apa, sejarahnya di mana, ruangnya di mana, waktunya di mana. Itulah satu contoh adanya Salafi, Wahabi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Siddiqiyah. Nah, karena tidak paham dari sejarah itu satu contoh as-sholatu dari bahasa sholat. Karena itu dari sejarah sudah diterangkan di video yang lain. Itu dari bahasa Jawa. Sholat, ojo telat. Kalau mau dijabarkan, sholat adalah nek iso ojo telat mempunyai makna wajib. Tatkala hal-hal seperti ini belum mampu dipecah, disitulah kalian bertikai bermusuhan. Sedangkan yang kalian lakukan pun itu juga salah semuanya. Satu contoh, maghribi. Dari bahasa Maghrib, dari bahasa Jawa Maghrib. Bila diulas lebih dasar, lebih luas adalah Maghrib, assalamualaikum urib. Begitu hebatnya dan begitu dalamnya karena tersimpan. Karena tersimpan ini sudah 1400 tahun yang tidak terkupas. Sehingga selama 1400 tahun manusia yang menjalankan aktivitas agama mencari kebenaran, sehingga dia tidak menemukan dan tidak mendapatkan. Sehingga sampai mereka-mereka yang sudah meninggal pun tidak mendapat kedamaian dan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pendiri-pendiri Islam. Karena tidak memahami yang sudah terpendam sejak 1400 tahun masa lampau. Demikian para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Semoga dengan video ini betul-betul para pemirsa mampu mendapatkan dan dirahmati. Dan mampu menerima suatu kebenaran. Sehingga mampu membimbing kehidupanmu fid dunya wal akhirah. Kembali kepada rahmat ilahi Rabbi Sang Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.